see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. Setiap hal yang dilewati pada sebuah perjalanan akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Bukan kemenangan tentang tercapainya hal yang kita tuju, melainkan pelajaran yang kita dapatkan di setiap perjalanan yang kita lakukan. Dan perjalanan di alam tidak hanya memberikan keindahan, melainkan banyak sekali memberikan pelajaran dan juga pengalaman. Kami datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk belajar tentang arti keteguhan. Ekspedisi Bumi Pertiwi lahir bukan karena ingin mencari jati diri ataupun validasi. Ini hanyalah langkah kecil yang semoga memberi arti. Dan Gunung Slamet adalah halaman pertama dari buku panjang yang ingin kami tulis bersama. Oke, dunia pendakian saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya, peristiwa hilangnya seorang pendaki di Gunung Slamet memunculkan banyak spekulasi-spekulasi yang beredar tanpa arah, bahkan sampai diundang yang mempunyai indera keenam bahkan atau indigo. Jadi oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan sebuah informasi langsung dari rekan-rekan saya yang merupakan relawan juga di pencarian di Gunung Slamet. Dan demi keamanan dan kenyamanan, identitas relawan tersebut saya samarkan. Jadi hampir seluruh kawasan Gunung Slamet telah dilakukan penyisiran dan pencarian secara menyeluruh. Namun hingga saat ini hasil pencarian tetap nihil. Berdasarkan hasil investigasi pribadi saya, terdapat beberapa hal-hal yang saya bilang janggal yang menimbulkan banyak pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan informasi adanya penukaran jaket dan sepatu terhadap Ali dan temannya. Secara logikanya aja ya, hampir tidak mungkin seorang pendaki bersedia menukarkan atau meminjamkan perlengkapan vital seperti sepatu maupun jaket, terkecuali di dalam kondisi ketika darurat atau urgensi. Terus maka pertanyaannya, apa maksud dan tujuan dari saling bertukar jaket ataupun sepatu itu? Dibuat tapi lokasinya mandiri. Iya. Ya, Itu kan bukan inisiatif warga juga kan ya dari sana. Itu benar-benar hilang ataukah tahu apa kan yang dibilang pada awalnya si
Ali itu hilang. Terus yang kedua tentang apa namanya jaket sepatunya dipakai, dan ini lagi dipelajarin nih gitu bang. Iya, maksud tujuannya apa kan dipakai tuh kan harusnya. Ini ntar ini aku coba gali informasi lagi ya Tom, gali informasi lagi, ini kan lagi pemetaan lagi bang, lagi navigasi lagi. Ditanya sama polsek pak, sama reskrim, tapi dia tetap ada yang ditutupin mulu gitu bang, jadi ya kita nggak mungkin senekan itu gitu. Iya, karena kan masih anak-anak juga ya. Hanya bukti gitu. Jadi sementara ini kita sembari jalan, tapi dengan adanya apa namanya pengumpulan bukti yang ada gitu, kayak foto, entah dari perjalanan CCTV kayak gitu bang. Enggak, di CCTV ini basecamp kan dia pakai baju yang mana gitu, waktu itu keren di jalan nggak tahu kan. Iya betul. Nah, makanya ini disiasatin kayak gitu, didalamin dulu. Tapi sempat tadi sore memang dipanggil diambil sama salah tentang full interogasinya kurang paham, paling ntar kita tanyain ntar. Iya, kayaknya bener sih ada yang ditutupi, itu nggak mungkin ini, nggak mungkin ya gitu. Tapi sepatunya bener, sepatunya si survivor. Bener, soalnya di ini apa, di foto dia kan pakai sepatu warna merah ya si himawanya. Terus waktu foto lagi di ini pakai sepatunya udah warna hijau, terus Tukeran ya? warna hitam. Nah itu entah tukeran apa, ini nggak tahu ini bang. Kedua, hilangnya Ali disebut terjadi di sekitar pos 7 hingga pos 9. Terdapat pula informasi bahwa sebelumnya sempat terjadi cekcok ataupun adu mulut antara kedua survivor tersebut. Cekcok adu mulutnya kita nggak tahu itu apa, karena memang saksi kunci dari kegiatan ini, dari kejadian ini adalah temannya Ali itu sendiri. Terus katanya si himawanya sempat berantem obrolan gitu lah, maksudnya cekcok obrolan, tapi entah cekcoknya apa itu kurang paham, tapi dalam artian cekcok gitu. Beda pemahaman mungkin ya. Oh iya. Beda pemahaman. Ketiga adalah jarak dan waktu yang cukup panjang menurut saya, serta kondisi jalur di antara pos 7 hingga pos 9 adalah relatif sepi dari pendaki lain. Dikarenakan umumnya yang paling ramai itu sampai di camp area, karena batas pendakian menuju puncak itu maksimal sekitar kurang lebih jam 12 siang. Karena kalau lebih dari itu, belerang dari Gunung Slamet juga akan terhirup kepada pendaki. Si sana di mana ya? Iya. Enggak, di waktu di 7 ke 9-nya udah sepi kan berarti ya? Nah, kalau secara pengakuan kayaknya pasti sepi. Kemudian poin keempat, diketahui bahwa mereka sempat mengalami kondisi hipotermia. Mereka berarti kan berdua, Ali dan kawannya tersebut. Dan tak apa yang terjadi. Nah, jadi kita tuh kok ngiranya tuh gini. Jadi semalaman dia kipo, si Alinya kan dia basicnya bukan pendaki, dia anak rumahan dan belum pernah mendaki gunung. Betul. Dilihat Nah, seperti itu. Si Alinya ini dia otomatis kalau sampai kena malam kedinginan gak pakai SB karena dia pertama naik gunung, Apalagi TikTok. dia pasti menggigil. Iya. Laptop, dia pasti menggigil. Terus memang dia menggigil bareng dua orang ini menggigil bareng. Yang kelima, terdapat keterangan yang berubah-ubah dari teman Ali
itu sendiri. Mulai dari ya kalian bisa lihat sendiri banyak berseliweran juga video-video tentang rekaman investigasi terhadap Ali temannya itu sendiri ya. Jadi terhadap hal itu saya banyak menimbulkan banyak tanda tanya sebetulnya. Dengarnya suara apa? Dengar suara dia dari bawah. Dari bawah? Iya. Dari bawah. Kan bawahnya itu kayak vegetasi terus kayak pohon-pohon gitu, bisa turunan gitu kan. Iya. Dengar suara dia seperti apa? Nah, suara dia itu kayak apa ya saya? Suaranya seperti apa? Kayak manggil suara saya, dar gitu. Dengar suara dia gitu. Dengarnya suara apa? Dengar suara dia dari bawah. Dari bawah? Iya. Dari bawah. Kan bawahnya itu kayak vegetasi terus kayak pohon-pohon gitu, bisa turunan gitu kan. Iya. Dengar suara dia seperti apa? Nah, suara dia itu kayak apa ya saya? Suaranya seperti apa? Kayak manggil suara saya, dar gitu. Dan terakhir adalah dan terdeteksi berada di sekitaran Baturaden. Wilayahnya ya, wilayah Baturaden kawan-kawan. Coba untuk mendeteksi email HP-nya si Imawan. Ya. Dari proses titik koordinatnya email nggak valid. Dicek dulu sebelum Basaras dari Pemalang itu nyoba untuk mendeteksi HP email tersebut. Nah, pada akhirnya kemarin kenapa saya Baturaden itu karena adanya email yang terdapat di sana, dan terakhir email tersebut aktif itu pada tanggal 31 Desember 2025. Dan dicek kemarin lagi, aku minta ke Teteh, katanya udah nggak bisa, udah itu terakhir mati. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, bisa HP sampai sana? Berbagai kejanggalan inilah yang membuat banyak pertanyaan muncul di benak saya. Apakah Ali benar-benar tersesat ataukah ada kemungkinan lain? Kalian bisa tahu jawabannya apa. Jadi narasi ini yang saya sampaikan bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan sebagai bahan refleksi bersama agar dapat terungkap secara utuh dan pencarian tetap terpijak pada fakta-fakta yang ada baik di lapangan maupun dari saksi itu sendiri. Jadi saya mengajak kita kepada semua pendaki, pegiat alam maupun masyarakat umum untuk kita hormati proses pencarian dan kerja para relawan, mendoakan agar Ali bisa ditemukan dalam keadaan apapun dan seluruh tim SAR yang masih berjuang di lapangan dalam keadaan sehat. Kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat bahwa keselamatan, kejujuran, dan solidaritas adalah nilai utama dalam setiap pendakian. Salam Lestari dari Angga Kusuma Pajari.